Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri hamba-hambamu, umatmu di tempat ini, hati dan pikiran seorang murid, telinga seorang murid, supaya kami boleh duduk diam dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini. Nyatakan isi hatimu Tuhan, supaya gerejamu bisa dibangun dan namamu boleh dipermuliakan di antara umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, coba beri salam kepada satu sama lain dan katakan, hari ini luar biasa karena saudara ada di tempat ini. Amin. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang luar biasa. Semakin sungguh-sungguh luar biasa. Umumnya saya nggak suka lagu dangdut, saudaraku. Tapi hari ini mereka buat arrangementnya yang sangat indah, jadi bisa dinikmati. Saudaraku, saya sangat bersyukur hari ini dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara, terutama di ibadah yang pertama ini saya ingin sedikit mengulang apa yang saya sampaikan minggu lalu di ibadah yang kedua, di The Pastor Message, karena itu akan menjadi fondasi, landasan dari apa yang saudara akan belajar sampai beberapa waktu ke depan. Saudaraku, minggu lalu di ibadah yang kedua saya sampaikan bahwa jika ada satu perkara yang membuat Tuhan tidak nyaman tinggal di bawah satu atap bersama dengan satu pribadi atau satu manusia, itu apabila Tuhan mencium aroma keangkuhan. Kesombongan akan membuat manusia terpental dari hadapan Tuhan, atau Tuhan meninggalkan manusia. Saudaraku, one way or the other, Tuhan tidak pernah nyaman tinggal satu atap di bawah orang-orang yang sombong atau orang-orang yang angkuh. Saudaraku, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, saudara melihat berkali-kali di dalam Alkitab. Pada waktu salah satu dari malaikat yang begitu luar biasa, yang bernama Lucifer, seorang pemimpin puji-pujian di surga, berkata di dalam hatinya, aku hendak naik menyamai tempat yang maha tinggi. Saudaraku, baru dia berbicara seperti itu, kemudian dia harus tersingkir dari hadapan Tuhan dan dibuang. Itulah yang menyebabkan satu kejatuhan yang lain-lainnya, manusia dan sebagainya. Ketika Lucifer tersingkir dari hadapan Tuhan. Saudaraku, dari sepanjang perjalanan, satu kali Tuhan masuk ke kota Yeriko. Di kota Yeriko ada begitu banyak orang-orang yang terhormat, orang-orang agamawi, orang-orang hebat. Ketika Tuhan berkata kepada satu orang pemungut cukai, dia katakan, Sakius, turun. Hari ini aku mau menumpang dalam rumahmu. Orang-orang hebat itu, para pemimpin agama, mereka berkata satu sama lain, tidakkah dia tahu bahwa ini adalah pemungut cukai? Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah orang berdosa? Tapi Tuhan bahkan lebih nyaman tinggal di rumah orang berdosa daripada di rumah orang-orang sombong. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau Tuhan tidak hadir di rumah kita, apa gunanya hidup ini? Di mana mungkin ada masa depan? Kalau Tuhan tidak hadir di dalam gereja ini, kalau Tuhan tidak hadir dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam segala aspek hidupmu, untuk apa kita bergereja? Untuk apa kita susah-susah payah untuk mencari wajah Tuhan? Saudaraku, saya ingin sampaikan, belajar sungguh-sungguh. Kalau ada satu perkara yang membuat manusia tidak akan mungkin tinggal dalam satu atap bersama dengan Tuhan, itu adalah keangkuhan. Nah, seringkali kita nggak sadar bahwa di setiap kita, termasuk saya, ada butir-butir keangkuhan. Beberapa dari kita memupuk, membiarkan keangkuhan itu tumbuh subur di dalam hidup kita. Sampai aromanya itu berbau najis, berbau busuk. Saudara pun gak sadar. Saudaraku, kita akan belajar beberapa waktu ke depan. Sungguh-sungguh saya berdoa supaya setiap saudara membuka hatimu. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan. Satu kali Daud berkata kepada Tuhan begini, coba lihat. Mazmur 15. Perhatikan Mazmur 15, mulai ayat yang pertama, silakan. Mazmur 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan?
Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di dalam gunung kudusmu? Saudaraku, satu pertanyaan, satu kerinduan dari satu anak Tuhan. Who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Siapa yang boleh tinggal dalam kemah tabernakelmu? Di atas gunungmu. Lalu Tuhan berkata kepada Daud seperti ini. Perhatikan ayat 2 sampai ayat yang kelima, silakan. Ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celaka kepada tetangganya. Amin. Terus sampai ayat yang kelima. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, saudara akan melihat satu kriteria orang yang sempurna. Siapa yang seperti itu? Yang tidak bercelah dalam tingkah lakunya, yang tidak bercelah dalam perkataan bibirnya, yang tidak bercelah dalam usahanya, dalam segala aspek dari hidupnya. Ini orang sempurna, orang yang kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan yang begini, orang yang seperti ini, dia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Siapa yang seperti itu Tuhan? Coba kita lihat diri kita sendiri. Jangankan sempurna seperti itu. Boro-boro sempurna, kita sendiri jauh dari lumayan. Dan Tuhan katakan, yang boleh tinggal dalam rumahku, yang boleh menetap di atas gunungku yang kudus, adalah orang-orang yang seperti ini. Saudaraku, Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata begini, silakan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau ngelihat Tuhan aja enggak, bagaimana mungkin kita bisa masuk tinggal dalam gunungnya Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan melihat Tuhan pun tidak. Dan Tuhan katakan, mempertegas apa yang dia katakan kepada Daud. Orang yang tidak bercelah, yang benar dalam perilakunya, benar dalam perkataannya, benar dalam usahanya, benar dalam hubungan masyarakatnya, benar dalam setiap aspek dari hidupnya. Orang itulah yang boleh tinggal bersamaku, kata Tuhan, di tabernakelku. Saudaraku, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, saudaraku, hari ini untuk beberapa waktu ke depan, saya berdoa sungguh-sungguh. Jika saudara memperhatikan firman Tuhan, saudaraku, saya melihat ada beberapa saudara mungkin karena abad modern, kita nggak bawa lagi Alkitab yang dibuka secara kertas. Kita baca Alkitab kita dari gadget, dari handphone dan sebagainya. Saudaraku, that's okay. Tapi saya ingin sampaikan, ada beberapa dari kita, di tempat ini bahkan, kalau meeting pun saya akan sangat tersinggung. Karena meeting itu bolak-balik melihatnya handphone. Ini hanya sekedar untuk mencari alasan karena saya nggak tertarik untuk mendengar meeting itu. Saudaraku, lebih baik saudara tinggalkan meeting daripada saudara ada di tempat meeting. Tapi mata saudara terus melihat kepada handphone. Baca SMS atau baca WhatsApp dan sebagainya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Apalagi di hadapan Tuhan. Kalau saudara betul-betul memperhatikan, menaruh hormat kepada Tuhan hari ini. Menaruh hormat kepada firman Tuhan untuk beberapa waktu ke depan. Saudara akan belajar satu fakta kebenaran, yaitu belajar kekudusan Tuhan. Karena tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa melihat firman Tuhan yang abstrak, yang tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Tapi hari ini saya ingin sampaikan, kalau engkau belajar takut Tuhan,
belajar kekudusan Tuhan, maka engkau dapat melihat Tuhan. Dan itulah bekal supaya kita boleh masuk ke dalam gunungnya Tuhan. Saudaraku, saya ingin bercerita tentang apa yang satu kali Tuhan katakan kepada Musa. Ya, nanti pulang saudara baca kitab Keluaran 19 secara utuh. Tapi hari ini karena waktu yang terbatas, kita akan lompat-lompat beberapa ayat dari kitab Keluaran 19. Coba, saudara perhatikan Keluaran 19. Perhatikan mulai dari ayat yang pertama. Keluaran 19, Ayat pertama dan kedua, silakan. Ayat yang pertama dan kedua demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Saudara perhatikan dan visualize apa yang terjadi. Mereka berangkat dari Rafidim dan mereka sampai di kaki gunung Sinai. Lalu mereka membangun kemah-kemah mereka di kaki gunung Sinai. Mereka berkemah di sana. Musa menunggu instruksi berikutnya dari Tuhan. Ketika Israel berkemah di kaki gunung, lalu Tuhan berkata kepada Musa. Nah, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 sampai 12 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Perhatikan ayat 13. Ayat yang ke-13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Tuhan berkata kepada Musa untuk pertama kalinya. Tuhan katakan gini kepada Musa. Musa, 3 hari lagi engkau akan boleh naik ke atas gunung Sinai. Tapi sebelum kau naik, perintahkan, beritahu kepada Israel umatku yang sedang berkemah di kaki gunung. Jangan mendekat dan buat batas di sekeliling gunung itu. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa visualize apa yang terjadi. Buat batas pagar di sekeliling gunung itu. Tidak seorang pun boleh mendekati pagar itu. Bahkan menyentuhnya pun tidak boleh. Hanya orang-orang yang Tuhan panggil boleh naik ke atas gunung itu. Manusia, anak-anak, binatang tidak boleh mendekati, menyentuh batas pagar itu. Ketika satu pribadi, bahkan binatang pun menyentuh batas pagar itu, maka dia akan mati. Saudaraku, itu pertama kali Tuhan katakan kepada Musa. Lihat, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, sampai 23. Ayat 20 sampai 23 demikian firman Tuhan. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Saudaraku, untuk yang kali yang kedua, sebelum Musa naik, Tuhan perintahkan lagi. 3 hari yang lalu Tuhan sudah perintahkan kepada Musa. Sekarang Tuhan katakan lagi kepada Musa, pergi lagi kepada Israel, sampaikan kembali kepada Israel, jangan mendekat, jangan menyentuh, apalagi naik untuk melihat-lihat apa yang terjadi di gunung itu. Jangan coba-coba menyentuh tanganmu kepada batas pagar
yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah bangun. Nah saudaraku, pada kali yang kedua, Musa berkata begini, nggak mungkin Israel itu menyentuh. Nggak mungkin mereka berani menyentuh. Kenapa mereka nggak berani? Sebab engkau sendiri sudah memerintahkan. Saudara bisa melihat ya, Musa mempunyai hati yang berbeda dengan apa yang Tuhan lihat jauh di depan. Tuhan berkata bukan untuk Musa, tapi Tuhan berkata untuk seluruh Israel. Dia katakan sampaikan kepada Israel, ingatkan mereka. Dan Musa berkata nggak mungkin Tuhan, karena engkau telah berkata buat pagar dan kuduskan pagar itu. Saudara bayangkan, bagaimana buat pagar dan sanctify the border. Kuduskan pagar itu. Bagaimana menguduskan pagar? Dan Musa berkata, karena perkataanmu Israel tidak akan mungkin menyentuh pagar itu. Musa naik ke atas gunung. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, turun, beritahu lagi kepada mereka. Sampaikan untuk ketiga kalinya. Lihat ayat 24 sampai 25. Ayatnya ke-24 sampai 25. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Sudah lihat, 3 hari sebelum Musa berangkat, Tuhan berkata, sampaikan kepada Israel. Musa akan naik ke atas gunung. Tuhan katakan sebelum naik, sampaikan kepada Israel. Musa naik ke atas gunung. Tuhan katakan turun lagi. Ingatkan kembali Israel. Ngapain Tuhan harus berbolak-balik berbicara tentang hal ini? Hal yang persis sama sampai Tuhan katakan kepada Musa. Ingatkan bangsaku, ingatkan bangsaku, ingatkan Israel. Jangan menyentuh batas yang sudah dikuduskan. Saudaraku, Musa berkata kepada Tuhan, gak mungkin mereka bisa menyentuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Tuhan sudah berkata. Ada seorang anak kecil, katakanlah namanya si Udin. Dibawa oleh papahnya, melihat papahnya ingin mengajar si Udin. Dia katakan, Udin, umur 4-5 tahun, lihat itu. Ada satu penjara yang luar biasa. Berdiri pagar di sekelilingnya. Di atas pagar ada ruji-ruji besi yang tajam. Di balik pagar ada pagar kedua, dijaga oleh tentara bersenapan. Di balik pagar pertama ada anjing-anjing pelacak yang mondar-mandir mengelilingi pagar itu. Si Udin bertanya, Papa, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka bikin seperti itu? Papahnya berkata, Udin, di dalam adalah tempat anak-anak nakal. Kalau kamu tumbuh menjadi anak nakal, kamu akan masuk ke dalam. Tapi si Udin gak mengerti. Anak umur 4 tahun. Dia katakan, Papa, ngapain mereka harus buat pagar sampai berlapis-lapis? Ada ruji-ruji besi yang tajam. Papanya berkata, supaya mereka gak keluar. Udin bertanya lagi kepada papanya, Papa, tapi buat apa repot-repot bikin pagar seperti itu? Kenapa enggak papa-papa daripada anak-anak yang nakal itu berkata, kamu, Ujang, Udin, Unang dan sebagainya. Kamu enggak boleh keluar ya. Kalau kamu keluar, papa tidak akan lagi menyelimuti kamu. Mencium kamu. Dan menceritakan tentang bedtime story. Kenapa enggak papa-papanya bicara seperti itu? Pasti anak-anak itu tidak akan keluar. Saudara, papahnya tersenyum. Bahagia. Bangga, walaupun si Udin enggak mengerti. Tapi papahnya tahu satu hal. Dalam hati si Udin, cinta papahnya, perkenanan papahnya itu jauh lebih berharga daripada pagar yang didirikan manusia. Udin lebih memilih untuk menghormati perkenanan sang papah daripada pagar yang begitu hebat, begitu perkasanya. Karena dalam benak hati si Udin, dalam pikiran si Udin, kalau papa itu melarang untuk pergi, maka dia tidak akan pergi. Kalau papa berkata kamu jangan pergi, karena kalau kamu pergi papa tidak akan lagi memeluk kamu, menyelimuti kamu, dan menceritakan tentang bedtime story. Itu jauh lebih berharga daripada pagar yang begitu luar biasanya sekalipun. Saudaraku,
Itu pikiran anak-anak sederhana. Ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan gak mungkin Israel melanggar kekudusan-Mu. Kenapa? Karena Engkau sudah berfirman. Musa adalah si Udin yang melihat kekudusan Tuhan jauh lebih berharga daripada pagar yang hebat sekalipun. Musa berkata dan Musa menganggap semua orang Israel adalah seperti dia. Saudara mau tahu ini apa artinya ini? Inilah yang disebut spirit of sonship. Roh keputraan. Seorang anak yang ada dalam rumah menghargai, menghormati betapa pentingnya pembapaan. Itu lebih berharga daripada pagar yang hebat sekalipun. Dia tidak akan melanggar itu. Karena apa? Dia menghormati pembapaan. Musa berkata kepada Tuhan, gak mungkin Tuhan. Karena Engkau berfirman, Engkau Bapakku. Engkau yang sudah berfirman, aku sampaikan kepada Israel, aku Bapak bagi mereka. Israel pasti akan menuruti perkataanku seperti aku menuruti perkataanmu. Itu pikiran Musa. Tapi Tuhan katakan kepada Musa, ingatkan kembali, ingatkan kembali, ingatkan kembali. Sampai 3 kali Tuhan berkata. Bahkan Musa sudah ada di Gunung Sinai. Hendak mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan katakan turun dulu. Sampaikan sekali lagi, baru kamu naik lagi. Buat apa Tuhan harus bersusah-susah? Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada 2 macam pagar yang ada di dalam hidup ini. Yang pertama adalah pagar seperti yang dilihat oleh si Udin, pagar penjara. Yang berdiri sebagai pagar yang konkret. Salah satunya dibangun oleh Pak Asyong seperti pagar tembok Berlin. Saudaraku, begitu kokohnya, begitu kuatnya, nggak bisa dilanggar. Binatang pun tidak bisa melanggar, kecuali burung yang bisa lompat dan sebagainya, bisa terbang. Semua itu dipagari supaya orang atau binatang tidak bisa melanggar. Dipaksa untuk tidak bisa melanggar. Yang seperti ini manusia mudah untuk menghormati. Kenapa? Karena engkau akan dipaksa untuk menghormati, untuk melihat dan bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Ini pagar yang dibangun dengan tangan yang dipaksa. Tapi ada pagar yang kedua. Pagar yang kedua tidak terlihat. Itu mungkin dalam bentuk perjanjian, dalam bentuk komitmen, dalam bentuk sumpah setia, dalam bentuk perkataan. Saudaraku, binatang tidak pernah mengerti hal ini. Binatang akan dengan mudah melanggar pagar yang kedua ini. Karena bagi binatang tidak ada artinya. Tapi sifat anak-anak sadar, kalau saya langgar, saya akan kehilangan perkenanan sang ayah. Perkenanan orang yang membuat perjanjian dengan saya. Orang dewasa kadang-kadang semakin dewasa, semakin hebat, semakin lupa. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, ingatkan mereka, ingatkan lagi 3 kalinya. Jangan sampai melanggar batas pagar ini. Dan Tuhan katakan, sanctify the border. Kuduskan pagar itu. Bagaimana menguduskannya? Saudaraku, sesungguhnya saya ingin sampaikan. Kekudusan itulah pagar yang mengelilingi tembok atau Gunung Sinai. Saya percaya Gunung Sinai tidak dibangun atau dipagari dengan tembok-tembok yang berdiri seperti tembok Yerusalem pada zaman Nehemia. Tidak ada tanda-tandanya sampai hari ini. Arkeolog tidak menemukan pagar yang disampaikan Tuhan kepada Musa hari itu. Jadi apa yang dibangun oleh Musa pada waktu itu? Bagaimana Musa membangun pagar yang kemudian disanctify, dikuduskan di hadapan Tuhan. Demi untuk memenuhi apa yang Tuhan katakan. Supaya mereka jangan menginjak-injak kekudusan Tuhan yang akan hadir di Gunung Sinai. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah Musa untuk 3 kalinya turun dan berbicara kepada Israel, Musa naik lagi. Ada 2 peristiwa terjadi pada waktu itu. Di atas Tuhan menurunkan yang namanya the 10 commandment, 10 perintah Allah kepada Musa. Di bawah pimpinan Harun, mereka berpesta pora seperti orang kerasukan setan. Mereka berpesta pora menyebut nama Yahweh, tapi menunjuk kepada patung lembu emas. Mereka tidak pernah naik ke gunung Tuhan, tapi mereka menginjak-injak kekudusan Tuhan. Kenapa Tuhan harus berpesan kepada Musa?
Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang ada dalam cikal bakal hati nurani, pikiran daripada Israel pada waktu itu. Mereka memang tidak akan naik ke atas gunung Tuhan. Tetapi mereka akan membuat Tuhan tandingan di bawah gunung Sinai. Mereka akan berlompat-lompat dan menyebut nama Yahweh. Dalam terjemahan lain, Harun bahkan berkata, inilah Yahweh yang memimpin kau keluar dari Israel. Inilah Tuhan Allahmu yang memimpin engkau keluar. Padahal Tuhan itu baru dibentuk beberapa waktu yang lalu. Dari anting-anting mereka, dari emas perhiasan milik mereka, semuanya diserahkan kepada Harun. Dibentuk satu Tuhan tandingan bagi Yahweh yang sebenarnya, yang sedang berbicara kepada Musa. Musa nggak tahu. Waktu Musa mau berjalan turun, Musa mendengar tari-tarian, teriakan orang sedang bersorak-sorai. Musa berpikir mereka sedang menyambut Tuhan. Tuhan dengan berat hati, dengan hati yang tersayat-sayat berkata kepada Musa, Musa bukan, itu bukan tari-tarian bagiku, bagi Yahweh Allah yang membebaskan mereka. Itu tari-tarian penghinaan. Sudah bisa bayangkan, beberapa kali di YouTube ada peristiwa-peristiwa orang-orang yang ketangkap basah sedang berselingkuh. Satu kali ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai supir Uber, di Amerika namanya Uber, di sini Grab. Supir Uber, dan dia menjemput satu orang wanita bersama dengan kekasihnya. Masuk di belakang, bercanda-canda, berpelukan, bermesraan. Padahal yang di depan yang pura-pura menjadi supir Uber adalah suaminya sendiri. Diantar ke satu tempat, yang istrinya juga mulai bingung, kenapa ini supir Uber tahu persis, diantar ke persis di depan mobilnya. Dia bilang, ini kan mobil kamu. Kenapa saya tahu? Dia buka maskernya, dia buka topinya. Because I am your husband. Sudah bisa bayangkan suami yang ada di depan sedang menyetir istrinya, sedang bercumbu-cumbu, bermesraan dengan laki-laki lain. Dan dia menahan emosinya, menahan kecemburuannya, menahan sakit hatinya. Itulah yang terjadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Dan Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan lihat, umatmu menyambut engkau. Mereka bersorak-sorai menyambut Yahweh yang membebaskan mereka. Mereka nggak tahu bahwa di tanganku aku bawa 2 loh batu yang kau berikan kepada mereka. Tuhan berkata kepada Musa, Musa bukan. You are too naive. Engkau nggak ngerti apa yang terjadi Musa. Mereka sedang melecehkan kasih karuniaku. Mereka sedang bermesra-mesraan, bersorak-sorai untuk melecehkan apa yang terjadi. Mereka menginjak-injak kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya Musa, I told you 3 times. Aku berkata kepadamu 3 kali. Sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada umatku. Jangan langgar kekudusanku. Saudaraku, saya ingin ajak saudara betul-betul merasakan detak jantung Tuhan pada waktu itu. Betapa sakit hatinya Tuhan. Musa dikuasai oleh roh kecemburuan ilahi pada waktu itu. Dia begitu marah melihat apa yang terjadi. Dia pegang 2 loh batu. Dilemparkannya kepada anak lembu emas. Digerus anak lembu emas itu. Patung binatang tuangan itu. Digerus sampai menjadi hancur total. Kemudian dibiarkan dicampur dengan air. Airnya disuruh minum bangsa itu. 3.000 orang mati pada hari itu juga. Saudaraku, saya ingin sampaikan, itulah latar belakang yang terjadi pada waktu itu. Di kaki Gunung Sinai. Nah, saya ingin ajak saudara untuk belajar mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh buka hatimu, buka pikiranmu, buka mata rohanimu. Sebab Allahmu sedang ingin berbicara sesuatu kepadamu. Berhari-hari perkataan ini terus saya renungkan. Tuhan, berikan aku bahasa yang sederhana. Supaya gereja Tuhan menangkap isi hati Tuhan hari ini. Saudaraku, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bangun pagar. Saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Pagar seperti apa yang Tuhan bangun, yang Musa bangun. Sebab gak mungkin Musa dalam waktu beberapa hari bisa membangun sesuatu yang begitu kokohnya. Bertahun-tahun Nehemia membangun tembok Yerusalem. Musa cuma punya waktu. Dalam waktu 3 hari, Musa harus bangun pagar sekeliling Gunung Sinai. Dan kemudian Musa harus mentabiskan pagar itu, menguduskannya. Saudaraku, saya nggak tahu persis apa yang terjadi pada waktu itu.
Tapi dari seluruh Alkitab, saya menemukan ada satu pagar lain yang mempelai pria sampaikan tentang pagar yang begitu dihormati oleh mempelai wanitanya. Lihat, Kidung Agung 7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, silakan. Kidung Agung 7 ayat yang pertama dan yang kedua demikian firman Tuhan. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Nah, pelan-pelan, sebentar. Saya berbicara satu seminar tentang Kidung Agung 7 ini. Ini adalah puji-pujian, adalah satu ungkapan sukacita, kebanggaan dari mempelai pria tentang kecantikan mempelai wanitanya. Tapi ini adalah lukisan daripada sebetulnya tentang Tuhan mempelai pria yang menceritakan, membanggakan kecantikan daripada mempelai wanitanya, yaitu gereja Tuhan. Yang dibanggakan bukan parasnya, bukan rambutnya, yang dibanggakan adalah wataknya yang luhur, karakternya yang luhur. Apa karakter luhur yang ditemukan oleh mempelai pria? Lihat lebih lanjut. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbun gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Lihat. Saudara yang sudah menikah, boleh saya lihat tahu angkat tangan. Wanita yang sudah menikah, pernah nggak suamimu berkata memuji-muji engkau? Oh mami, perutmu bagaikan timbunan gandum. Saudaraku, kalau saudara dipuji oleh suamimu seperti itu bukan pujian. Saudara kan gaplok suamimu. Mentang-mentang saya udah gemuk, lalu dipuji, perutmu bagaikan timbunan gandum. Saudara, ini yang dikatakan oleh Salomo kepada Sulamit. Ini yang dikatakan oleh oleh mempelai pria kepada mempelai wanitanya. Oh wanita yang berwatak luhur, perutmu bagaikan timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini kata-kata kiasan. Ini satu-satunya yang saya temukan tentang pagar yang dipuji-puji oleh mempelai pria, yaitu Tuhan sendiri, kepada wanitanya, yaitu gerejanya. Ada orang sering berkata begini, kalau perut sudah bicara, urusannya lain. Saudara mengerti ini? Apa artinya? Kalau perut sudah bicara. Kalau orang sudah bicara soal perut, soal nafsunya, soal keinginannya, soal kebutuhannya, semua perkara dihalalkan. Bahkan bunuh orang pun mereka akan lakukan. Istilahnya begitu. Tapi mempelai pria berkata gini, mempelaiku tidak begitu. Dalam terjemahan lain dikatakan gini, your belly is like the heap of wheat. Atau juga diterjemahkan gini, your belly is like the heap of sins. Perutmu seperti timbunan dosa. Namun sekalipun your belly is like a heap of sins, itu berpagarkan, surrounded by lilies, dipagar bunga-bunga bakung. Saudaraku, mempelai pria berkata tentang mempelai wanitanya. Tuhan berkata tentang keluhuran watak gerejanya. Sekalipun perutnya, sekalipun keinginannya, nafsunya itu seperti a heap of sins. Seperti a heap of wheat. Tumpukan dosa, tumpukan gandum. Tapi karena dipagari oleh bunga bakung, apapun yang terjadi, mempelai wanitaku tidak akan menyentuh a heap of sins. Karena dia melihat pagar bunga bakung, surrounded by lilies, dipagari oleh bunga-bunga bakung. Saudaraku, saya bayangkan apa yang terjadi. Musa keliling Gunung Sinai, yang dilihat in the valley. Saudara mengerti apa yang terjadi? Ada satu lagu, in the valley of Sinai. Di lembah-lembah orang Israel pada waktu mereka pertama kali menginjaki kakinya kembali tahun 1948, mereka menemukan ada bunga bakung. Lagu-lagu Pantai Kosta Lama ada yang menyanyikan lagi, bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Saudaraku, ini adalah lambang yang ditemukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu mereka kembali ke tanah perjanjian. Mereka menemukan the lilies of the valley,
bunga-bunga bakung yang ada di lembah. Musa mengitari lembah daripada yang ada di bawah kaki Gunung Sinai. Dan dia melihat bunga-bunga bakung ini. Dan dia berpesan kepada tokoh-tokoh, tua-tua Israel. Dia katakan, lihat bunga-bunga bakung ini. Lihat tanda-tanda ini. Inilah tanda kekudusan Tuhan. Jangan sentuh ini. Jangan injak-injak ini. Lalu Musa naik. Tuhan katakan, turun, ingatkan kembali. Musa turun kembali. Ingatkan kembali. Kedua kalinya, ketiga kalinya. Pada waktu itu, Tuhan berharap seperti Salomo memuji-muji Sulamit. Oh, betapa cantik engkau mempelaiku. Perutmu seperti timbunan gandum yang berpagar bunga-bunga bakung. Sekalipun kau mempunyai keinginan, sekalipun kau mempunyai hasrat kerinduan yang begitu kuatnya, tetapi engkau melihat pagar bunga bakung. Apapun yang terjadi, engkau tidak akan menginjak pagar bunga bakung itu. Saudaraku, what about you? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Bisakah saudara melihat pagar bunga bakung dalam sekelilingmu? Di rumah tanggamu. Saudaraku, ada waktunya. Laki-laki, kita akan keluar. Apa yang kau perbuat, istrimu tidak akan pernah tahu. Kadang-kadang saya harus ada di luar kota. Apa yang saya perbuat, jemaat nggak pernah tahu. Tapi kadang-kadang jemaat bisa tahu. Atau ada orang yang bisa tahu. Saya sedang terbang dari Los Angeles dan kemudian saya capek, saya minta wine. Karena saya pikir saya mau minum dan saya mau tidur supaya saya bisa istirahat. Waktu saya dikasih wine, ada satu orang yang saya nggak kenal. Tapi mungkin dia pernah lihat YouTube. Dia bilang, oh Bapak minum wine. Saya bilang, oh iya kenapa? Oh kok pendeta minum wine? Saudaraku, saya harus sampaikan, oh jaga hidupmu. Kadang-kadang bukan kita mau berlaku munafik, tapi saya mau sampaikan kepada saudara dan saya. Kadang-kadang nggak ada yang melihat apa yang kau perbuat. Tapi ada pagar bunga bakung yang harus engkau bisa lihat dengan matamu. Orang Israel, 3.000 orang Israel. Mereka tidak memanjat Gunung Sinai, tetapi mereka menginjak-injak kekudusan Tuhan. Mereka tidak melihat pagar bunga bakung itu. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan pernah tinggal di atas gunungnya Tuhan. Mereka tidak pernah dwell in the tabernacle of the Lord. Di dalam kemahnya Tuhan. Kenapa mereka nggak pernah melihat itu? Karena mereka nggak bisa melihat pagar bunga bakung. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul melihat kebenaran firman Tuhan ini. Waktu terus berjalan, saya ingin ceritakan 3 peristiwa di dalam Alkitab. Dan saudara perhatikan 3 peristiwa ini, nanti saudara lihat benang merah yang menghubungkan 3 peristiwa ini. Yang pertama, ketika manusia pertama kali ada di Taman Eden, Tuhan tempatkan manusia. Nanti saudara lihat di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3. Saudara akan melihat dengan jelas, Alkitab berkata begini, Tuhan ciptakan semua ciptaannya, yaitu binatang-binatang dan sebagainya. Lalu Tuhan tempatkan di bumi. Tuhan juga ciptakan manusia. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Binatang ada di bumi, manusia ada di Taman Eden. Saya nggak ingin berpolemik, Taman Eden ada di mana? Apakah di bumi atau di luar bumi? Tapi saya sampaikan Alkitab katakan, yang satu ada di bumi, yang satu ada di Taman Eden. Dan Tuhan hanya hadir di Taman Eden. Itu yang disebut the godly sanctuary. Hadirat Tuhan ada di Taman Eden. Manusia ditempatkan di situ. Kemudian singkat cerita, binatang yang harusnya ada di bumi, tiba-tiba masuk ke Taman Eden. Dan mempengaruhi manusia. Berbicara dengan Adam dan berbicara dengan Hawa. Saudara tahu apa yang dibicarakan oleh binatang atau ular itu kepada Hawa? Dia katakan, bukankah Tuhan berfirman, kamu nggak boleh makan semua buah ini? Oh boleh. Yang nggak boleh cuma itu. Karena kalau aku makan, pasti aku mati. Lalu diputar balik oleh binatang. Oh nggak mungkin kamu mati. Kamu nggak akan mati. Justru you will be like God. Engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara lihat, perhatikan pelan-pelan. Binatang masuk ke Taman Eden. Dan mempengaruhi pikiran manusia. Mempengaruhi hati manusia. Dikatakan engkau nggak akan mati. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah.
tiba-tiba timbul satu keinginan di dalam dasar hati Hawa. I want to be like God. I want to sit on the throne like him. Perkataan siapa itu? Itu perkataan Lucifer. Yang berkata di dalam Yesaya 14, aku hendak naik ke tempat yang tinggi, menyamai tempat yang maha tinggi. Saudaraku, perkataan yang sama disampaikan oleh iblis, mempengaruhi pola pikir dan pola hati daripada Hawa. Manusia makan dan mereka terusir dari Taman Eden. Mereka sekarang ada bersama-sama dengan binatang-binatang di bumi. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ketika pertama kali manusia tidak lagi bisa menghormati firman Tuhan, menghormati perkataan Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, yang pertama-tama timbul adalah keangkuhan untuk menjadi seperti Allah. Saudara lihat ini, apa yang terjadi di Taman Eden. Iblis berusaha mempengaruhi. Sebelum iblis merusak supaya manusia menginjak-injak pagar kekudusan itu, yang iblis tawarkan, you will be like God. Engkau akan menjadi terhormat seperti Tuhan. Engkau akan duduk tinggi seperti Tuhan. Iblis tanamkan satu keangkuhan di dalam diri manusia. Oh, I want to be like God. Aku mau tahu segala-galanya seperti Tuhan. Aku akan duduk seperti Tuhan. Ketika keangkuhan ini mulai masuk, manusia tidak lagi bisa melihat batas-batas kekudusan Tuhan. Sehingga manusia dicampakkan tinggal bersama binatang. Kenapa? Karena binatang gak bisa melihat batas-batas itu. Saudara lihat. Yang kedua, di kitab Daniel, ada seorang raja yang memerintah. Pada waktu itu bahkan sejarah mencatat, raja terbesar yang menguasai bumi adalah Raja Nebukadnezar. Yaitu menguasai seluruh Babilonia. Raja itu diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan lewat Daniel. Berkali-kali, saudaraku, ini perlu kita baca ya. Coba saudara perhatikan Daniel 4. Di Daniel 4, Raja Nebukadnezar setelah melewati beberapa proses, dia mendapat satu mimpi. Nanti saudara lihat secara utuh dari Daniel 4 ayat seluruhnya. Perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Silakan. Daniel 4 ayat 10 sampai dengan 15 demikian firman Tuhan. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Tuhan memberikan satu penglihatan lewat mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan berkata gini, Nebukadnezar, aku akan celikkan matamu untuk melihat kejadian di masa depan. Ada satu pohon tinggi menjulang sampai ke langit. Dahan-dahannya begitu rindang, burung bersarang di dahan-dahannya. Binatang-binatang mencari tempat perlindungan di bawahnya. Begitu kuatnya, begitu hebatnya. Lalu Tuhan berkata gini, tebang pangkalnya, tumbangkan pohon yang menjulang tinggi ini. Biar dia dicampakkan bersama dengan binatang-binatang di hutan. Waktu Daniel mendengar ini,
Daniel kecewa, Daniel sedih. Lalu Daniel berkata begini, nanti saudara baca sendiri Daniel 4. Daniel berkata gini, semoga dijauhkan daripadamu apa yang kau lihat. Semoga tidak pernah terjadi. Saudaraku, perhatikan perkataan hamba-hamba Tuhan. Amos 3 berkata gini, Tuhan tidak pernah bicara kepada manusia sebelum dia sampaikan nubuatan kepada hamba-hambanya. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, jangan pernah itu terjadi daripadamu. Kemudian Daniel memberi nasihat kepada Nebukadnezar. Rendahkan dirimu, lakukan begini, begitu dan sebagainya. Hiduplah untuk orang-orang lain. Tuhan berkata di ayat 16, biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Ketika Tuhan tumbangkan pohon itu yang melambangkan Nebukadnezar, Tuhan berkata, biar hati manusianya dirubah menjadi hati binatang. Sebab dia akan makan seperti binatang. Dia akan tinggal bersama-sama binatang. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi melihat pagar. Seperti binatang tidak bisa melihat pagar. Baru selesai bicara. Perhatikan ayat 27. Ayat 28. 27 ini nasihat Daniel. Ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati Tuanku. Lepaskan diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. God will continue his blessing to you. Kemudian dia berkata begini ayat 28. Semuanya terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah 12 bulan ketika Raja sedang berjalan-jalan di atas istana Raja. Baru 12 bulan. Baru 1 tahun. Nasihat Daniel itu disampaikan kepada Nebukadnezar. Ini yang terjadi ayat 30. Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Tiba-tiba keangkuhan muncul di hati daripada Nebukadnezar. Ketika keangkuhan muncul, apa yang terjadi? Langsung Tuhan katakan, lihat ayat berikutnya. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada bersama dengan binatang-binatang di padang dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena Tuhan tadi udah bernubuat. Kalau sampai dia tidak bisa melihat lagi pagar, kalau sampai keangkuhan muncul di dalam hatinya, maka hati manusianya akan diubah menjadi hati binatang. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, apa yang kita baca di dalam Keluaran 19. Saudaraku, di Keluaran 19 tadi, Musa diperintahkan Tuhan 3 kali sampaikan kepada Israel. Hormati pagar ini, hormati the boundary of lilies. Fences of lilies yang tidak bisa kelihatan. Hormati kekudusan Tuhan. Tapi orang-orang Israel jadi lupa. Kenapa mereka lupa? Ketika mereka menanggalkan anting-antingnya. Mereka mengeluarkan perbendaharanya. Lalu mereka membuat Tuhan. Mereka berkata gini, aku gak perlu Tuhan yang tidak kelihatan. Sekarang aku mau Tuhan yang kelihatan. Yaitu yang berasal dari kantongku sendiri. Dari kekuatanku sendiri, anting-antingku akan membuat Tuhan bagi diriku sendiri. Saudara bisa melihat, inilah nafas orang angkuh. Mereka mengusir Tuhan dari hadapannya, karena mereka gak perlu Tuhan. Kekuatanku, kekayaanku akan bisa membeli Tuhan, membuat Tuhan bagi diriku sendiri. Ketika itu terjadi, patung binatang itu digerus sampai hancur, diminum airnya. Sekarang hati manusia itu sudah berubah menjadi hati binatang. Mereka tidak pernah mendekat Tuhan lagi. Mereka tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan yang ada di Gunung Sinai. Sudah bisa melihat ini, benang merah ini. Ketika keangkuhan mulai tumbuh dalam hati kita, hati manusia akan berubah menjadi seperti hati binatang. Saudara tidak akan bisa melihat kekudusan Tuhan. Binatang di sini kawin, di sana punya anak, di sini punya anak, itu binatang. Kalau manusia berbuat yang sama, apa bedanya kita dengan binatang? Di sana rumput orang dimakan, di sini rumput yang lain dimakan, semuanya dimakan demi untuk memenuhi perutnya sendiri. Tetapi Salomo berkata,
kekasihku, wanita yang berwatak luhur. Itu perutnya memang seperti gandum, tetapi dipagari oleh bunga-bunga bakung. Dia tidak akan melanggar kumpulan, tumpukan dosa itu. Kenapa? Karena dia melihat pagar itu. Gereja Tuhan, saya ingin sampaikan. Sampai saudara dan saya betul-betul bisa melihat kekudusan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 tadi berkata gini, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Bagaimana saya bisa melihat kekudusan Tuhan? Orang gak kelihatan. Banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun gak bisa melihat kekudusan Tuhan. Belajar satu perkara, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Kalau saudara belajar merendahkan dirimu, jangan biarkan keangkuhan muncul dari hidupmu. Kalau itu terjadi, you will see the glory of God, the holiness of God. Belajar rendahkan dirimu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya tidak alami sendiri, dan saya bukan orang yang ada di tempat itu, tapi saya mendengar langsung dari orang yang ada di tempat itu. Berkali-kali saudara saya bicara tentang gembala di mana saya dulu digembalakan, yaitu Pastor Edward Smith. Saudaraku, tahun 1995, saya sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tahun 91 saya tinggalkan Jacksonville, kemudian saya meneruskan studi saya di Atlanta, Georgia, dan tahun 93 saya kembali dari Georgia ke Indonesia. Tahun 1995, 6 bulan sebelum acara, Pastor Smith diundang untuk menghadiri satu acara di Oklahoma. Acara yang cukup besar, terhormat, orang-orang penting akan datang di situ. Di Oklahoma City, di Oklahoma. Saudaraku, acaranya tepatnya tanggal 19 April 1995. Tanggal 18 April, Pastor Smith dengan beberapa orang, termasuk orang tua angkat saya yang bercerita kepada saya, Larry Sharping. Mereka hadir di Oklahoma City. Ditempatkan di satu tempat, dan mereka sedang sarapan. Pada waktu mereka sarapan, panitia yang sudah 6 bulan mempersiapkan kedatangan hamba Tuhan ini datang dan kemudian bisik-bisik berkata gini, Pastor Smith, mohon maaf ya, saya harus bicara terbuka. Oh ya, gimana? Ada apa? Gini, ini kan acara penting. Ada beberapa pejabat negara akan hadir. Ada beberapa orang-orang penting akan hadir. Jadi begini, kami mendengar ada seorang hamba Tuhan besar, saya nggak sebut namanya. Itu ada di Tulsa, Oklahoma. Dari Tulsa ke Oklahoma City kurang lebih 90 menit, 1 jam setengah. Jadi kami berkoordinasi. Bagaimana kalau hamba Tuhan itu yang datang ke Oklahoma City untuk berbicara dan menutup doa. Karena semua pejabat-pejabat ini mengenal hamba Tuhan besar itu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau gitu saya kembali. Oh begini Pastor Smith. Bapak jangan kembali dulu. Jadi hamba Tuhan besar itu di Tulsa, dia akan memimpin satu pelayanan besok pagi. Jadi bersedia nggak Pastor Smith ditukar pelayanannya? Dia yang harus pergi ke Tulsa, Oklahoma. Hamba Tuhan besar ini yang melayani di Oklahoma City. Itu gereja sederhana. Gereja kecil, ya gereja biasa. Jadi Pastor Smith karena tidak terlalu terkenal, pergi ke Tulsa, melayani di sana. Kurang lebih bahasanya begitu. Coba saudara tempatkan, sependeta-pendetanya saudara. Seberapa besar Roh Kudus dalam hidup saudara? Kira-kira kalau saudara diperlakukan begitu gimana? Loh, saya direndahkan. Saya dianggap anak bawang. Saya dianggap tidak penting. Saya dianggap tidak berguna. 6 bulan saya sudah dihubungi oleh panitia untuk pelayanan hari ini. Saya sudah berdoa, berpuasa. Sekarang dicampakkan begitu saja. Tapi enggak itu yang terjadi. Ada damai sejahtera Tuhan yang berkata, just go. Pastor Smith berkata, oh it's okay. Saya pergi ke Tulsa. Kalau gitu habis sarapan saya dan rombongan kami akan pergi ke Tulsa. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Singkat cerita. Si hamba Tuhan besar diminta untuk datang ke Oklahoma City. Pastor Smith pergi ke Tulsa, Oklahoma. Malam itu dia tinggal di Tulsa, Oklahoma. Besok paginya jam 9 pagi dia melayani Tuhan. Pelayanan dimulai pada tanggal 19 April 1995. Jam 9.20, beberapa puluh meter dari tempat pelayanan di Oklahoma City harus terjadi.
Ada satu gedung namanya Alfred Murrah Federal Building. Dibom oleh seorang laki-laki bernama Timothy McVeigh. Mungkin sudah pernah mendengar. Timothy McVeigh mengumpulkan satu bahan peledak di dalam satu truknya. Dimasukkan ke Federal Building namanya Alfred Murrah Federal Building. 902, sepertiga daripada Federal Building itu hancur, lebur, berantakan. 168 orang mati. Acara yang harusnya terjadi nanti jam 12 siang dibatalkan. Seluruh wilayah daripada Oklahoma City disterilkan oleh FBI. Tidak boleh ada kegiatan apapun. Hamba Tuhan besar ini nganggur, nggak ngapa-ngapain. Pastor Smith diberitahu. Beberapa menit sebelum dia naik mimbar. Larry Sharping, orang tua angkat saya, bercerita gini. Pastor Smith hanya bisa berkhotbah 10-15 menit. Roh Tuhan turun begitu kuatnya, gemetar, semua orang ketakutan. Karena dia melihat pekerjaan Tuhan terjadi. So, lihat, saya ingin titipkan satu ayat bagi semua saudara. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Lihat Imamat berapa ini? Perhatikan Imamat 10 ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu, akan kuperlihatkan kemuliaanku. Saudaraku, ada waktunya. Kalau saudara sedang dituntun Tuhan, untuk belajar merendahkan diri. Tuhan sebentar lagi akan membuat matamu melihat batas-batas kekudusan Tuhan. Saya nggak pernah ketemu Pastor Smith setelah itu. Dia meninggal kalau nggak salah tahun 98. Saya nggak pernah berbicara dengan orang ini. Tapi saya melihat kesaksian hidupnya. Ketika dia mau direndahkan, ketika dia mau merendahkan dirinya, matanya dibukakan Tuhan untuk melihat batas-batas kekudusan. Kepada orang yang bergaul karib denganku, kepada orang yang bisa melihat batas-batas kekudusan, yang mau rendah hati di hadapanku, akan kupertontonkan kemuliaanku. Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan? Saudara mau belajar melihat pagar-pagar, the boundary, the fences of lilies. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Mari hamba-hamba Tuhan maju.